Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah onsite minggu depan, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin ibadah online, dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah NDC Youth Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah NDC Youth Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui M-Banking, ShopeePay, OVO, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di depan layar ini atau di depan kursi kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa kembali menyambut teman-teman dan kita bisa sama-sama kembali beribadah secara online. Yuk teman-teman, sebelum kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan, untuk setiap dari kami ya Bapa. Sekarang kami berkumpul Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu, kita mau sama-sama datang menyembah namanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
kita semua dengan segenap hati kita mau sama-sama nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Tuhan, hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatannya pada hari ini, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini dan siap menjamah hati setiap kami lewat firman Tuhan yang telah Hamba-Mu persiapkan. Urapi setiap kami Tuhan untuk bisa mendengarkan dan diberkati oleh firman ini. Thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Hey guys, sekali lagi welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan aku sangat excited untuk menjadi speaker pertama di awal di pembukaan tema kita yang baru ini, yaitu Sermon on the Mount, atau bisa kita terjemahkan khotbah di atas bukit. Karena gimana pun juga ini adalah sebuah khotbah yang menurut aku tuh menarik banget, dibawakan oleh Yesus. Dan FYI untuk yang gak tahu, ini adalah khotbah Yesus yang paling fenomenal, paling terkenal. Ibaratnya ini adalah yang membuat Yesus tuh naik daun lah sebagai seorang nabi di tempat itu pada zaman itu. Khotbah di atas bukit, Sermon on the Mount. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu, karena mungkin waktu sekolah minggu diceritain mungkin. Tapi aku juga yakin banyak teman-teman yang belum tahu, belum pernah denger, atau mungkin belum difokusin aja nih soal Sermon on the Mount ini. Jadi gak apa-apa, kita hari ini dan sebulan ke depan kita semua akan sama-sama belajar hal yang banyak banget yang buat aku tuh menarik banget. Karena bagaimanapun juga Sermon on the Mount itu bener-bener khotbah Yesus yang paling spektakuler, paling terkenal. Nah, gak cuma terkenal, tapi khotbah di atas bukit ini, dari firman yang disampaikan di sini, kita juga dibantu, atau ini adalah khotbah yang paling resourceful untuk kita memahami atribut dan karakteristik Tuhan. Sehingga banyak banget teolog yang bilang, kamu mau kenal Tuhan lebih dalam lagi gak? Secara pribadi gitu, secara personal. Kenapa dia mikirnya gini, kenapa pola pikir dia gitu. Karena kita kadang gak ngerti kan pola pikir Tuhan. Kita belajar untuk percaya dan berserah, tapi kita kadang gak mengerti pertimbangan Tuhan. Nah, di khotbah di atas bukit ini actually banyak banget revelation soal pemikirannya Tuhan. Kalau ngomongin intronya dulu nih, ceritanya dulu, aku akan buka dengan cerita bagaimana Yesus bisa akhirnya berkhotbah di atas bukit ya. So, are you ready? Let's go. Kitab Matius mencatat bahwa sehabis Yesus dibaptis dan kemudian ia berpuasa selama 40 hari, Yesus pergi ke Galilea dan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, sehingga di sanalah ia mulai terkenal dan orang banyak berbondong-bondong nih mengikuti Yesus waktu itu. Nah, pada momen itulah Yesus naik ke atas sebuah gunung yang menghadap ke sungai Galilea dan di sanalah ia mulai mengajar. Oke, karena kita ngomongin khotbah di atas bukit, boleh nggak kita hari ini pindah tempat dulu nih? Kita nggak di sini hari ini, kita pindah ke atas bukit ya, biar lebih berasa gitu, oke? Ini very funny, oke? But let's do it. 3, 2, 1. Salah Pak, tolong yang di belakang ya, tolong diperbaiki nih. Kita kenapa di sini ya? I'd love to be here, tapi agak salah kostum juga dan salah topik juga. Kita pindah lagi ya ke tempat yang benar ya. Siap Bapak? Oke. 3, 2, 1, snap. Oke.
kita ada di atas bukit teman-teman. Bayangkan ini, kita lagi di atas bukit bersama-sama dengan Yesus untuk sama-sama mempelajari Sermon on the Mount. Oke, tempatnya udah bener ya. Kalau gitu kita bisa lanjut? Kita lanjutkan. Oke. Yang menarik adalah ngomongin soal mountain atau gunung. Alkitab tuh banyak mencatat gunung dan bukit sebagai tempat yang kudus loh. Kayak tempat di mana kita menerima pesan dari Tuhan. Hah? Kata siapa? Oke, kita lihat. Contohnya nih, di Gunung Moria, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal yang satu-satunya untuk jadi korban. Meskipun akhirnya Tuhan menghentikan itu, Tuhan hanya ingin ngetes ketaatannya Abraham. Itu di Gunung Moria, tempat yang bersejarah. Terus, menurut kalian di mana sih Musa bertemu dengan Tuhan, kemudian menerima 10 perintah Allah yang menjadi pedoman kemudian bagi bangsa Israel? Itu di mana? Yes, you are right. Di Gunung Sinai. Musa menerima 10 perintah Allah. Lalu di Gunung Karmel, Nabi Elia berdoa dan kemudian dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan Tuhan menurunkan api dari langit. Seakan gunung menjadi jembatan antara kita dan Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan akhirnya mempertemukan kita dengan firman Tuhan sendiri. Kita di atas gunung gitu. Di Matius 5 ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, selama sebulan ke depan, kita akan membahas soal apa aja firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus di atas gunung ini. Oke? Ada banyak yang akan kita bahas, soal sabda berbahagia, soal berdoa, menjadi garam dan terang dunia, soal perihal menghakimi, soal memberi, soal sempurna seperti Allah. Itu akan banyak banget kita bahas. Aku juga gak akan go on details hari ini, karena dia adalah pembukaan. Nah, kalian sebulan ke depan akan bahas itu lebih detail lagi. Tapi maksud aku adalah, yang aku mau sampaikan sebagai landasan utama adalah, di sini khotbah Yesus itu sangat beragam, sangat banyak. Tapi ada banyak hal yang akan terasa kontradiktif dengan apa yang dunia ajarin pada kita. Kayak contoh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, soal balas dendam, soal kenapa Tuhan mau kita mengampuni. Kadang kita gak pernah tahu kan sebenarnya kenapa sih mengampuni tuh lebih baik daripada kita balas. Jujur, meskipun kita kadang sering mendengar yang baik itu yang mengampuni, dendam itu gak dibales. Ada masa-masa dimana gak, gue harus lebih cepet dari karma. Jujur aja, ada hari-hari kita kayak gitu. Atau kadang kita gak ngerti kenapa Tuhan bilang kalau kita udah timbul aja nih perasaan iri hati atau ingin berzina, itu udah berdosa sama dengan yang melakukan gitu. Kadang gak ngerti kan, hah? Jadi mikir aja dosa nih. Kok ada pemikiran-pemikiran Tuhan yang aku gak ngerti? Nah, save your questions. Di Sermon on the Mount ini kita akan belajar semuanya dengan lebih detail. Tapi kalian jangan bingung juga, kok Cijes gak bahas dengan detail ya, satu persatu, soal sabda berbahagia, soal berdoa, garam dan terang dunia. Aku emang gak akan bahas, tapi aku akan kasih landasan kenapa ini penting kita ketahui dan tujuannya apa sih Sermon on the Mount ini. Karena ini benar-benar khotbah Tuhan yang sangat spektakuler. Yang pertama, khotbah di atas bukit. Poin yang pertama ya, adalah tentang perubahan jati diri kita. Siap-siap untuk diubahkan lewat pemikiran dan sikap, lewat khotbah di atas bukit ini. Maksudnya apa? Sekarang gini guys, berapa banyak dari kita yang patokan hidupnya itu masih do and don'ts, atau yang boleh dan gak boleh. Aku gak bisa sebut berapa banyak anak-anak itu datang kepada aku, nanya, Ci, aku boleh ngerokok gak? Ci, aku boleh gak deketin 2 cewek sekaligus? Aku boleh gak gini-gini? Aku boleh gak? Sebenarnya gak salah sih untuk nanya, Ci, boleh gak? Atau gak boleh? Karena waktu kita kecil, itu guide kita gak sih sama orang tua kita? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jadi sebenarnya aku bukan orang yang gak suka dengan pokoknya gak boleh, ini boleh gitu. Aku setuju, tapi itu terlalu simple dan terlalu cetek. Waktu kamu dewasa, seperti sekarang, kamu mulai bertumbuh, kamu mulai mempertanyakan, kenapa gak boleh? Waktu kecil, kamu mungkin bingung, kenapa gak boleh main stop kontak? Waktu gede, udah tahu kan, gua bisa kesetrum. Kamu mulai punya yang namanya pengertian. Nah, seperti inilah khotbah di atas bukit ini, itu seperti kita udah mulai mature. Kamu udah bukan anak kecil lagi di sekolah minggu. Kamu udah mulai youth, dikasih pengertian.
dikasih pengetahuan, gak sekedar do and don'ts. Seperti yang ada dalam 10 perintah Allah. Kan selama berabad-abad mungkin bangsa Israel tuh hidup oleh pedomannya Musa, 10 perintah Allah. Itu kan dari Tuhan sendiri kan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, tahu kan itu semua. Nah, tapi di sini Tuhan tuh seakan-akan nggak cuma ajarin kita untuk boleh dan nggak boleh, tapi kepada kepribadian kita, kepada moral kita. Yuk kita baca di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini Tuhan tuh mau bilang, Yesus tuh justru menghormati, mematuhi dan melaksanakan hukum Taurat. Tapi Ia ingin kita berubah lewat pembaruan pikiran kita dan jati diri kita. Contoh yang aku punya, yang aku paling relate adalah, ini cewek-cewek nih, let's say kita punya pacar, dan pacar kita ganteng banget, good looking gitu ya. Terus kita jalan-jalan di mall. Ini contoh ya misalnya. Terus tiba-tiba cowok kita lirik cewek di jalan, terus kayak gitu. Terus ceweknya juga lirik, ada kita di situ. Nah, di situ mungkin respon kita adalah marah dong. Kenapa kamu liatin cewek? Kok senyum-senyum, ngapain kamu gitu loh. Dan banyak dari cowok tuh defense-nya gini kan. Loh, aku kan cuma ngeliat. Aku gak ngapa-ngapain loh. Lihat kamu tadi, aku lagi gandeng kamu kok. Aku cuma liatnya cuma senyum doang. Aku kan gak ngapa-ngapain. Nah, di sini sebenarnya secara nggak langsung cowok kamu lagi refernya tuh ke hukum Taurat, tau gak sih? Gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngelakuin, gue nggak zina. Loh, safe dong. Aku kan nggak ngelakuin. Tapi deep inside, cewek-cewek, hati kamu sedih nggak? Sedih. Kenapa? Iya, aku nggak mau kamu setia sekedar karena kata orang nggak boleh dan kamu berlindung kan gue nggak ngapa-ngapain. Tapi di hati kamu masih cengar-cengir, masih genit-genit, bawaannya masih begitu. Terus apa dong kalau gitu yang membedakan cowok kamu baik dan gak baik? Ya, meskipun pacar kita gak selingkuh, deep inside kita mau pacar kita tidak selingkuh karena dia bukan orang yang begitu. Bener gak? Coba dipikirkan. Aku mau pacarku gak selingkuh, gak genit ke cewek lain, bukannya karena ya kan gak boleh, aku setia, tapi kan aku senyum-senyum ya, aku ketawa-ketawa oke lah, aku tapi kan gak ngapa-ngapain. Meskipun betul, ya nggak salah sih, cowok kamu nggak selingkuh, dia belum berbuat ya. Ibaratnya dosanya belum dibuahi. Tapi beda nggak sih ketika kamu tahu dan percaya cowok kamu juga nggak selingkuh, nggak sekedar karena nggak boleh. Karena dia juga bukan orang yang seperti itu. Dia cowok yang nggak genit, dia cowok yang setia, sayang sama kamu, dan dia bahkan bukan orang yang petetang-peteteng, ya selama gue nggak ngelakuin gue akan cengar-cengir sama cewek. Enggak, kamu tahu dia sayang sama kamu, dan dia bukan orang yang seperti itu. Tahu bedanya di sini nggak teman-teman? Nah, disinilah yang Tuhan mau untuk kita. Jangan sampai kita patokannya tuh, ya gue cuma ngemikirin doang sih. Ya gue kan nggak ngapa-ngapain temen gue ya. Gue kan nggak jahatin dia, gue nggak fitnah dia. Tapi, bang, gue nggak demen-demen banget sih. Enggak, jangan jadiin patokan gue belum ngapa-ngapain. Gue belum ngata-ngatain dia, belum ribut sama dia, belum. Jangan patokan kita tuh selalu gue belum lakukan. Itu anak-anak tuh yang belum melakukan, gue gak ngapa-ngapain. Ketika kamu udah dewasa, kamu punya pengertian. Aku gak akan jahatin orang karena aku bukan orang jahat. Aku gak akan selingkuh karena aku bukan orang yang begitu. Aku orang setia kok. Aku sayang sama pasangan aku. Apalagi, boleh gak ngerokok? Kamu udah gede lah. Bukan soal boleh gak boleh. Kamu yang tahu berguna gak, bikin kamu sakit gak, ngabisin duit gak, bikin orang di sekitar kamu sesak napas gak, orang tua kamu sedih gak. Itu loh ya aku mau kamu tuh pikirin. Bukan soal boleh gak. Ya kalau katanya boleh-boleh ya berarti boleh dong. No, belajar punya pemikiran sendiri. Belajar diubahkan, gak cuma sekedar boleh dan gak boleh, gak sekedar hukum Taurat, tapi yang Tuhan mau ajarin kepada kita, ubah jati diri. Life is not as simple as yes or no, do or don'ts, boleh atau gak boleh. Tapi bagaimana jati diri kamu tuh diubahkan. Karena aku bukan orang yang seperti itu. Aku gak akan jahat kayak gitu. Aku akan baik, aku akan memperkatakan yang positif, karena aku orang yang seperti itu. Sebaliknya, aku setia sama pasangan aku. Bukan sekedar, aduh takut Tuhan nih, gak boleh.
Meskipun alasan itu juga motivasi yang baik lah, kamu mau nggak berdosa, mau nggak berbuat karena kamu takut Tuhan. Tapi what if kamu bisa naik kelas, kamu nggak ngelakuin itu karena deep inside kamu tahu Tuhan udah ubah hati kamu bukan orang seperti itu. Firman ini perlu banyak perenungan ya, nggak as simple as kamu denger kamu pulang. Kamu perlu mikirin lagi. Nah itu yang pertama, bahwa khotbah di atas bukit ini adalah tentang perubahan jati diri kita. Nggak sesimpel yes or no, do or don'ts. Gitu guys. Aman untuk lanjut ke poin yang kedua? Oke. Yang kedua, khotbah di atas bukit adalah tujuannya adalah kesempurnaan. Sekarang gini, khotbah di atas bukit kan merupakan refleksi pikiran Kristus yang sangat sederhana ya, sekaligus tajam, yang memiliki makna yang dalam. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana Kristus berpikir, pola pikir Tuhan, maka pelajarilah khotbah di atas bukit. Nah, secara nggak langsung nih, tujuannya berarti apa ya? Tuhan ajarin kita. Jawabannya adalah di akhir dari khotbah di atas bukit. Meskipun kita belum bahas dengan detail, aku tetap mau bawa kalimat akhir yang Yesus katakan sebagai penutup khotbah di atas bukit. Jadi meskipun kita belum bahas isinya, kita bahas dulu nih tutupnya tuh dengan apa. Tuhan bilang di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Di Inggrisnya Matthew 5 verse 48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kalau kalian telaah dan kalian telan kalimat ini mentah-mentah, maka ini adalah sebuah goal, sebuah tujuan yang impossible to achieve. Menurut aku juga tidak mungkin. Karena tiba-tiba di sini, maka itu kamu harus sempurna. Seperti Bapamu di surga sempurna. Yang artinya apakah tidak pernah salah? Tidak pernah bercacat celah? Padahal tadi kita baru bahas kalau Tuhan mau ubah kita lewat pola pikir kita. Berarti sempurna adalah gak pernah berbuat dosa, tidak pernah kepikiran juga untuk berbuat dosa, dan bersih dari semua ini. Oke. Kayaknya gue gak bisa hidup di dunia ini deh. Gue harus pindah ke planet lain atau ke sebuah kota kosong gitu. Kan gak mungkin juga. Jadi di sini adalah ya jangan terlalu mentah-mentah. Lihat dulu dong translationnya. Yang dimaksudkan di sini dengan kata sempurna atau perfect, bahasa aslinya adalah whole dan complete. Penuh dan lengkap. Jadi bukan sempurna gak ada salah, tapi kamu bertujuan untuk mencapai sebuah kepenuhan dan kelengkapan. Tujuan, goal utama. Jadi mengejar perjalanan menuju kesempurnaan lah yang terpenting, dan kemauan kita untuk semakin lebih baik. Jadi sekali lagi, Tuhan itu gak fokus kepada udah atau belum patuh pada hukum Taurat atau belum, atau aku gak ngapa-ngapain, aku gak berdosa. No, tapi kepada tujuan kamu. Kamu mau lebih baik gak? Ini tuh perjalanan, journey. Belum selesai, masih panjang, kita masih youth, masih muda. Masih panjang masa depan kita, masih banyak yang akan kita lakukan, masih banyak masa sulit, perubahan-perubahan yang akan kita lewati. Tapi goalnya adalah menuju kesempurnaan. Jadi yang paling penting adalah di sini Tuhan tuh mau bilang apa? Proses dari kamu, pemikiran kamu tuh gimana? Karena kita pasti belum sempurna, banyak kekurangan, masih bisa salah banget. Aku masih bisa salah. Tapi kan beda, ketika kamu salah dan kamu sadar, iya aku belum sempurna. Oke, I made a mistake today, tapi kan Tuhan yang paling penting adalah motivasi aku, pola pikir aku. Aku gak akan jahat sama orang, karena aku bukan orang seperti itu. Kalau gitu aku lebih baik deh. Itu beda, sama orang udah salah, bebal gitu kan. Ya udahlah kan Tuhan akan ampuni gue kan. Ya udah ntar gue ke gereja lagi, gue minta ampun lagi. Nah, itu artinya kamu belum di dalam journey untuk menjadi perfect seperti Bapak kita. Itu bedanya teman-teman. Memang butuh dipikirin lagi sih. Ini butuh perenungan. Jadi di sini adalah sempurnanya yang dimaksudkan oleh Bapa adalah final destination. Yang dimaksudkan Yesus. Supaya kita sempurna seperti Bapa kita. Jadi tujuan kita adalah lebih baik. Jadi jangan nyerah sama diri kamu sendiri. Kalau kamu kadang masih suka bikin salah, suka ngomongin teman, masih temperamental, kadang suka bohongin orang tua. Kalau kalian sadar, masih mau berubah, you're in it. You're in the process. Jangan apa-apa nyerah gitu loh.
Don't worry, ini final destination kita. Semakin serupa dengan Kristus, semakin sempurna. Tuhan rindu mengubah kepribadian kita menjadi semakin serupa dengannya. Jadi aku mau tutup sermonku pada hari ini dengan sebuah pengetahuan baru. Kalau Sermon on the Mount adalah khotbah yang akan mengubah semua pola pikir kita, turning point kita, pola pikir kita, pokoknya semua itu akan berubah begitu kita memahami ini. Bahwa Tuhan gak lihat kita sekedar patuh atau obedient aja. Meskipun obedience adalah nilai yang baik ya, kita taat pada Tuhan. Tapi Tuhan juga mengubah jati diri kita. Who we are. Aku sering ngomong ini berkali-kali nih, tapi aku akan ulang lagi. Bukan sekedar taat. Aku gak ngelakuin. No, kamu gak ngelakuin karena kamu memang bukan orang yang seperti itu. Aku gak godain cewek, nih gue cuma liat doang, gue gak godain cewek, kan gue cuma ngeliatin doang. No, kamu gak selingkuh, bukan karena kamu disuruh gak selingkuh, tapi karena kamu emang orangnya setia. Itu loh yang mau diubah sama kita, Tuhan kepada kita. Jadi yuk sama-sama kita masuki journey ini lebih dalam lagi. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini, di mana kami belajar bahwa Tuhan mau mengubah jati diri kami lebih dalam lagi. Sifat kami lebih dewasa. Gak sekedar boleh gak boleh Tuhan. Gak sekedar katanya gak boleh jadi aku gak lakuin. Tapi karena kami adalah orang-orang yang baik, yang diubahkan oleh Tuhan lewat sikap dan karakter kami. Pakai kami ya Tuhan di sekolah kami, di lingkungan kami, di kampus kami, di keluarga kami, dengan teman-teman kami juga, supaya kami semakin menjadi anak yang bawa terang dunia. Thank you Lord, semua udah percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, aku harap firman-Nya memberkati ya. Enjoy your weekend and God bless you.